Hari ini saya akan mengkhotbahkan tema tentang 3 murid inti tertidur. Mari kita melihat dulu di dalam kitab Lukas. Kita akan melihat pemunculan 3 nama murid inti di dalam Alkitab. Kita melihat Yesus memanggil mereka atau menunjuk mereka secara khusus di dalam 3 peristiwa yang sangat penting. Peristiwa yang pertama di Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8 di dalam tema Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus. Kita lihat pasal 8 kitab Lukas ayat ke-51. Lukas 8 ayat 51. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Ini tentang kematian, lalu ada kebangkitan. Ayat yang ke-54, lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Kali pertama dicatat di dalam kitab Lukas ini adalah tema tentang mati lalu bangkit. Nanti 2 kali kemudian akan muncul lagi 3 murid inti. Dan 3 murid inti Yesus panggil secara khusus untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau disimpulkan, ini dalam tema kematian dan kebangkitan. Poin yang pertama yang kita lihat, waktu 3 murid inti diajak untuk menyaksikan yang mati ini dibangunkan oleh Tuhan Yesus. Dan mereka tidak ada yang dicatat mereka tertidur. Kalau saat itu mereka tertidur, itu keterlaluan saudara ya. Lagi rame-rame, lagi berduka, dia tertidur. Ini cari perkara. Dan mereka menyaksikan dengan mata yang sehat, dengan telinga yang begitu tajam, mendengarkan semua. Mestinya mereka harus mengetahui satu rahasia, kalau yang mati bisa bangkit, maka itu juga akan terjadi di Yesus. Yesus nanti akan mati dan Yesus nanti akan bangkit. Waktu mereka melihat orang-orang yang Yesus layani, mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan, mereka tidak ada kesulitan untuk menangkap. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus, tidak ada komentar dari rasul-rasul, kesulitan memahami yang mati kok bisa bangkit. Tidak ada itu. Tetapi nanti kalau kematian dan kebangkitan ditujukan kepada Tuhan Yesus, disitulah muncul penolakan yang sangat besar. Heran, mengapa orang lain yang mati dan bangkit tidak ada penolakan dari rasul-rasul? Kenapa waktu Yesus muncul penolakan? Nah, kita akan melihat kali kedua dan kali ketiga. Di kali kedua dan kali ketiga, di situ dicatat murid-murid itu tertidur, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Hari ini saya akan mengajak kita khusus untuk menyoroti yang Lukas, karena yang Lukas ini sangat unik. Mari kita lihat di Lukas pasal yang ke-9 untuk kita melihat pemunculan 3 murid inti yang Yesus khususkan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Kali ini Yesus membawa ke gunung. Hanya Lukas yang mencatat peristiwa Yesus membawa mereka ke gunung ini untuk berdoa. Lukas sangat spesifik, nanti saya jelaskan. Lihat di pasal ke-9 ayat ke-28. Kira-kira 8 hari sesudah pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa. Nah, Lukas punya keunikan dibandingkan semua penulis kitab Injil. Lukas sangat menyoroti kehidupan doanya Tuhan Yesus. Kitab Lukas dimulai dengan mentelusuri tema tentang doa. Lalu nanti puncak dari semua doa itu berpuncak di Kristus. Lukas pasal pertama menceritakan malaikat berkata kepada Zakaria, doamu telah dikabulkan. Tema doa muncul di Lukas pasal yang pertama. Doamu dikabulkan.
Nanti tema doa terus muncul sampai puncaknya menuju kepada Kristus dengan kehidupan doa dia. Lukas pasal kedua memunculkan tema tentang Hana. Hana seorang janda umur 84 tahun, tidak pernah meninggalkan bait suci, dan dia terus beribadah dan dia berdoa di situ. Perhatikan di masa-masa awal kitab Lukas, Lukas pasal 1 cerita doa. Lukas pasal kedua cerita tentang doa dari Hana yang sudah lanjut usia, Zakaria yang sudah lanjut usia, doamu sudah dikabulkan. Lalu perhatikan nanti sampai kepada pasal yang ketiga kitab Lukas, Lukas yang mencatat Yesus saat dibaptis, Yesus sedang berdoa. Lukas mempunyai ciri waktu dia catat tentang doa, dia menjelaskan nanti saat itu Yesus akan pergi berdoa. Yesus sedang berdoa. Yesus berhenti berdoa. Yesus berdoa dengan lebih sungguh. Saudara perhatikan, didetailkan prosesnya. Yesus sedang pergi untuk berdoa. Yesus sedang berdoa. Yesus berhenti berdoa. Selesai dia berdoa, dia berhenti. Lalu Yesus berdoa dengan lebih sungguh lagi. Ada apa yang Lukas mau sampaikan, saudara ya? Nah, sekarang kita lihat dulu di Lukas pasal 1 tentang doa. Lukas pasal kedua tentang doa. Di Lukas pasal ketiga, Yesus memulai pelayanan dia pada saat dibaptis. Lukaslah yang mencatat Yesus saat itu sedang berdoa. Di Lukas pasal kelima, waktu Yesus menyembuhkan orang kusta, Yesus sudah begitu tersohor dan menghebohkan tempat yang begitu luar biasa itu, begitu luas orang mengetahui Yesus menyembuhkan orang kusta. Alkitab catat, Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan dia berdoa di situ. Lalu masuk ke Lukas pasal ke-9, yaitu pengakuan Petrus. Mari kita lihat di Lukas pasal ke-9 di ayat ke-18. Lukas pasal 9 ayat 18, ini juga hanya Lukas yang catat. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri tentang, menurut kamu siapakah anak manusia dan seterusnya. Ini kasus cerita di Kaisarea Filipi. Lukas pasal 9 mencatat pemberitahuan tentang siapakah Yesus ini, menurut kamu siapakah anak manusia. Di situ dicatat pendahuluannya Yesus sedang berdoa. Lalu Yesus dimuliakan di atas gunung, saat itu Yesus sedang berdoa. Lukas pasal 11, Lukaslah yang mencatat waktu orang melihat Yesus berdoa, dan saat Yesus sudah berhenti berdoa, disitulah muncul pertanyaan, ajarilah kami berdoa. Tidak ada kitab Injil yang mencatat peristiwa ini, hanya Lukas yang mencatat, ajarilah kami berdoa. Tema ini keluar setelah mereka melihat Yesus berdoa dan berhenti berdoa. Dan akhirnya mereka ingin belajar berdoa. Jadi Lukas mau menghantar kita untuk mengerti tema come and see. Come and see kehidupan doa Tuhan Yesus. Yohanes pasal yang pertama, di Yohanes pasal awal, memunculkan come and see tempat tinggal Tuhan Yesus. Di sini kita melihat dua poin come and see yang sangat penting. Menurut Injil Yohanes, waktu Andreas dan Yohanes yang waktu itu masih menjadi murid Yohanes Pembaptis, mereka tertarik lalu mengikuti Tuhan Yesus karena Yohanes Pembaptis yang mengarahkan dua murid ini, dan akhirnya mereka tanya Yesus, di manakah engkau tinggal? Yesus berkata, come and see. Melihat seorang hamba Tuhan, melihat pelayanannya, lalu melihat gaya dia dan kehidupan dia di dalam rumah dan kehidupan dia sehari-hari. Seperti apa hidupnya. Come and see. Lalu di situ mereka pelajari bagaimana Yesus hidup tinggal bersama-sama. Lukas memunculkan tema come and see untuk memperhatikan Yesus akan pergi berdoa. Yesus sedang berdoa. Yesus sekarang selesai berdoa dan berhenti berdoa. Sekarang Yesus berdoa dengan lebih sungguh. Come and see.
Kenapa kehidupan doa Tuhan Yesus menjadi satu sorotan yang sangat penting? Jikalau murid-murid melihat Yesus tinggal di mana, dan mereka bisa pelajari kehidupan sehari-hari Yesus seperti apa, sekarang mereka harus mengetahui pergumulan Tuhan Yesus yang hanya dia bicarakan kepada Bapa, itu isinya apa. Dan Yesus ingin murid-murid itu mengetahui. Oleh sebab itu kita melihat setelah pengakuan Petrus, Yesus nanti akan membawa murid untuk naik ke gunung. Naik ke gunung ini semua ceritanya berkesinambungan dengan pengakuan Petrus. Perhatikan di dalam tema pengakuan Petrus. Saya tidak sempat untuk kita lihat ayat-ayat ya, karena waktu saya dikasih sangat singkat saudara ya. Pengakuan Petrus intinya apa? Yesus tanya, siapakah anak manusia? Petrus menjawab, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias, anak Allah yang hidup. Ini tema yang biasa, saudara. Kenapa? Karena sebelum Petrus mengatakan engkau Mesias, Andreas dan Yohanes sudah mengatakan di Yohanes pasal pertama. Kami telah menemukan Mesias. Waktu Andreas bicara kepada Petrus. Jadi sebelum Petrus mengatakan Yesus Mesias, Andreas dan Yohanes waktu come and see melihat Yesus tinggal di mana, kami telah menemukan Mesias. Lalu Yesus anak Allah, sebelum Petrus mengatakan Yesus anak Allah, Nathanael di Yohanes pasal 1 sudah mengatakan Yesus ini anak Allah. Yang Yesus tanya bukan tema Mesias, yang Yesus tanya siapakah anak manusia. Karena anak manusia yang muncul di dalam Alkitab, di dalam kitab Injil, semua konotasinya menuju kepada kematian dan kebangkitan. Mereka percaya Mesias di otak mereka adalah Mesias yang akan hidup selama-lamanya. Mesias yang tidak mungkin mati. Yesus berkata, anak manusia itulah Yesus. Dan mereka tidak bisa menerima anak manusia adalah Yesus. Mereka terima Yesus adalah Mesias. Oleh sebab itu waktu Yesus bicara setelah pengakuan Petrus, Yesus adalah anak manusia yang akan ditangkap, disiksa, akan mati, hari ketiga akan bangkit. Petrus langsung menarik Tuhan Yesus ke samping, kiranya Allah menjauhkan engkau daripada ini. Ini tidak boleh terjadi, karena anak manusia, Yesus akan mati, tidak boleh terjadi. Dan Yesus berkata, nyalah engkau iblis. 3 penulis kitab Injil, Matius, Markus, dan Lukas, menempatkan peristiwa ini secara berurut-urut, yaitu tentang pengakuan Petrus. Setelah pengakuan Petrus, Yesus membicarakan kematian dia. Dia akan mati. Penulis kitab Injil, Matius, Markus, Lukas mencatat urutannya semua sama. Setelah Yesus menanyakan kepada mereka, pengakuan Petrus, Yesus bicara anak manusia akan mati. Dilanjutkan, Yesus bawa mereka ke gunung. Ini semua ada kelanjutannya. Kalau saya bicara saya akan mati dan bangkit, kau tidak percaya? Mari kita naik ke gunung. Karena nanti akan muncul 2 saksi untuk menyatakan apa yang kukatakan benar adanya. Maka waktu Yesus membawa mereka ke gunung, nanti Musa dan Elia waktu itu menampakkan diri. Ini 2 saksi yang diutus dari sorga untuk mengkonfirmasi kalimat Tuhan Yesus benar adanya. Di dalam tafsiran kalau saudara membaca, Musa mewakili kitab Taurat. Elia mewakili kitab nabi-nabi. Artinya mereka berdua mewakili perjanjian lama. Mewakili perjanjian lama, isi pembicaraan mereka yaitu tujuan kepergian yang harus digenapi di Yerusalem. Tujuan kematian dia akan mati, matinya di Yerusalem. Dan saat itu kalau 3 murid itu mendengar, mereka akan mengaminkan karena saksi sudah dikirim dari sorga. 2 saksi, maka 1 perkara menjadi sah. Tapi saat itu mereka tertidur dan mereka tidak mendengarkan apa yang dikatakan. Nah, di dalam penafsiran saya, waktu Musa muncul, Elia muncul, dan Yesus ada di tengah-tengah mereka, saya percaya ini bicara tipologi yang sangat penting. Musa dan Elia, 2 tokoh ini
mereka berpuasa 40 hari 40 malam di dalam perjanjian lama, mereka tidak makan dan tidak minum. Maka dalam penafsiran saya, Yesus muncul bersama dua tokoh ini, dan ini bicara tipologi yang sangat penting, maka saya percaya Yesus tidak makan dan tidak minum. Jikalau Yesus minum di dalam puasa, lucu saudara. Sedang berpuasa, lalu cari minum. Lucu ya. Lalu ada film tentang Tuhan Yesus, bagaimana Yesus minum. Yesus ambil air dari kaktus. Dan Yesus pecahkan kaktus itu, lalu tekan-tekan, lalu airnya netes ke lidahnya. Itu menjadi kurang anggun, saudara. Sedang berpuasa, cari-cari air. Lalu kalau Yesus berpuasa cari air, berarti Yesus harus ada di pinggir sumur dan cari sumur. Jadi lucu, saudara. Jikalau Musa bisa berpuasa 40 hari 40 malam, dan tidak makan tidak minum, dan Elia juga, dan dua tokoh PL ini muncul, lalu Yesus ada di situ, Yesus sendiri minum. Tipologi ini menjadi tidak matching, saudara. Maka kita lihat dua tokoh yang muncul ini, selain bicara tentang mereka adalah tipologi untuk ke Yesus, ini juga bicara tentang tema yang sangat penting tadi. Anak manusia akan mati. Dan anak manusia yang mati akan bangkit. Kalau bangkit, berarti kuburannya ada, tapi mayatnya tidak ada. Maka saya percaya Tuhan izinkan mayat Musa tidak pernah ditemukan. Musa mati, iya. Mayatnya di mana? Tidak ditemukan. Tapi mati tidak? Mati. Lalu Elia bagaimana? Tidak ada mayatnya karena naik ke surga. Elia tidak mati. Elia hidup. Musa mati. Mayat tidak ada. Elia hidup. Maka dua tokoh ini kalau digabungkan, inilah yang Yesus mau sampaikan, bahwa anak manusia akan mati. Dan hari ketiga akan bangkit. Dan setelah bangkit tidak akan mati lagi. Dan Yesus nanti akan naik ke surga. Tapi peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung, peristiwa yang begitu penting. Tamu undangan dari surga, dua orang yang datang itu bicara tentang tujuan kepergian yang harus digenapi di Yerusalem. 3 murid itu tertidur. Dan mereka tertidur wajar, karena pasti sudah sangat capek. Tetapi kalau mereka capek, mereka tertidur, Yesus yang harus tidur ngorok lebih keras. Karena Yesus pasti capek melampaui mereka, betul nggak? Tapi kenapa Yesus yang begitu capek, Yesus kok tidak tidur? Mereka yang ikut Tuhan Yesus yang kurang capek, kok mereka tertidur? Dasar mereka bakat tidurnya sangat besar. Dan selain itu saya percaya ada semacam selaput yang akan menudungin mereka untuk mereka mengerti rahasia firman. Di dalam pelayanan kita sering mengalami, kalau kita sebagai hamba Tuhan yang berkhotbah, setiap kali ada tema penting yang mau disampaikan, nanti serangan yang besar akan serang kepada pembicara, supaya pembicara akhirnya kolaps dan tidak bisa sampaikan berita yang penting. Pembicara sudah diserang, tapi pembicara berhasil mengalahkan. Nanti serangan kepada jemaat yang dengar khotbah. Maka saat dengar khotbah, mulai muncul gangguan. Di kunci mobil, saya sudah kunci atau belum ya? Lupa saya remote tadi ya. Mata lihat ke depan dengar firman, tetapi otaknya sedang memikirkan kunci mobil, saudara ya. Lalu nanti pelan-pelan matanya mulai sayu-sayu, lalu dia tidur. Saudara perhatikan setiap kali dengar khotbah, waktu mulai ngantuk, saudara harus berjuang kalahkan ngantuk itu. Karena saat itu mungkin bukan Musa Elia akan muncul, saudara ya. Saat itu berita penting saudara akan dengar, tetapi gangguan akan membuat saudara tidak dengar. Dulu saya mengerti tema ini, dan saya dari zaman dulu dengar khotbah sampai hari ini, tak pernah saya tertidur. Meskipun ngantuknya luar biasa, tak pernah saya tertidur. Ikut kelas kuliah, tak pernah saya tertidur. Kenapa? Bukan menunggu Musa dan Elia muncul. Karena setiap kali sudah mulai muncul ngantuk, logikanya setelah selesai kelas, maka saya akan tidur pules. Setelah selesai kelas, kok bisa tidak tidur sampai malam? Berarti aslinya saya nggak ngantuk itu. Ke gereja kalau ngantuk lalu tertidur, berarti pikiran kita pulang gereja akan tidur pules. Orang yang ngantuk di gereja nanti pulang gereja coba.
Dia melek matanya sampai tengah malam. Betul nggak? Jadi sebetulnya dia tidak ngantuk. Kenapa waktu dengar firman Tuhan dia mulai ngantuk? Karena ada berita penting yang mestinya dia harus tahan untuk mendengar. Tapi dia kalah. Dan akhirnya dia tidak mendengarkan semua yang dikhotbahkan. Inilah yang terjadi. Dan saya percaya Petrus di masa tua mempunyai semacam guilty feeling yang sangat penting. Karena ini kita bisa temukan dari nuansa tulisan 2 Petrus. Di 2 Petrus dia munculkan peristiwa gunung ini. Mari kita lihat. Waktu dia munculkan ada berita yang dia tidak sampaikan. Karena dia tidur, saudara. Lihat di 2 Petrus pasal yang pertama, saya akan baca di ayat yang ke-17. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Pasal pertama ayat 17. Ketika datang kepadanya suara yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Kenapa engkau tertidur? Engkau kehilangan satu berita, yaitu tujuan kepergian yang harus digenapi di Yerusalem. Itu dia tidak dengar, saudara. Karena itu kalimat yang sangat penting. Kenapa 2 tamu jauh-jauh datang bicara tema seperti itu? Bukankah PL sudah ada? Silakan baca. Sekarang dikirim orang dari PL untuk menegaskan yang Yesus katakan itu benar adanya. Oleh sebab itu suara dari surga berkata kalimat yang berbeda dengan baptisan. Perhatikan waktu Yesus dibaptis keluar kalimat begini. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu kalimat di tema baptisan. Tetapi kalimat waktu Yesus dimuliakan di atas gunung ada tambahan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini kalimat yang tidak ada di baptisan. Dengarkanlah dia. Artinya apa? Engkau sudah melihat anak perempuan Yairus mati bangkit. Kenapa Yesus yang akan mati dan bangkit? Kenapa kau tidak percaya? Bawa ke gunung, 2 saksi turun. Suara dari surga berkata, dengarkanlah dia. Tetap tidak ngerti-ngerti. Nanti pemberitahuan tentang Yesus akan mati kali kedua diulangi. Mereka sedih dan mereka tidak ngerti-ngerti. Kali ketiga, Matius sampai kali keempat. Jikalau mereka sudah mengerti, pemberitahuan cukup 1 kali. Kali kedua, ketiga, keempat nggak perlu. Kitab Injil lebih tipis sedikit. Kita studi PB lebih cepat selesai wisuda. Karena irit banyak kitab, saudara. Tapi karena tidak mengerti, maka diulangi lagi. Diulangi lagi. Nah, perhatikan. Tadi 3 murid inti Yesus ajak di dalam kasus kebangkitan anak Yairus. 3 murid inti dibawa ke gunung. Di gunung yang tinggi. Mereka bukan dibawa untuk istirahat. Untuk nanti melihat ada hal yang sangat penting. Berkenan doktrin mereka yang belum bisa terima anak manusia akan mati. Dan akan bangkit. Musa mati. Mayat tidak ada. Elia hidup. Dan dia naik ke surga. 2 tokoh ini menggabungkan. Anak manusia akan mati. Lihat mayat tidak ada nanti. Karena dia bangkit. Dan tidak bisa ditemukan mayatnya. Karena kuburnya kosong. Dan dia naik ke surga. Tetapi mereka tertidur. Petrus di masa tua hanya sampai cerita. Waktu itu luar biasa ya. Ada kalimat dari surga yang mengatakan kalimat itu. Tapi mereka tidak mendengar pembicaraan dari Musa dan Elia. Dan cilakanya setelah bangun koslet lagi. Apa kosletnya? Alangkah indahnya kami dirikan 3 kemah. Artinya, Yesus, engkau tidak usah turun ke Yerusalem. Engkau tinggal di gunung sini saja. Buat IKTP, warga gunung. Musa dan Elia diutus, tidak usah pulang. Di sini saja. Yesus, engkau di sini saja. Yesus sudah mengatakan dia akan ke Yerusalem. Maka Lukas akan menelusuri rute perjalanan Tuhan Yesus
yang terus akan menuju ke Yerusalem. Tapi Petrus berkata, engkau di sini saja, aku siapkan kemah untuk engkau. Tetap tidak mengerti. Yang ketiga, yaitu 3 murid inti dibawa ke Taman Getsemani. Mari kita lihat di dalam kitab Lukas. Di Lukas pasal yang ke-22. Tadi setelah kita bicara kitab Lukas, bicara tentang doa, sampai kepada pasal yang ke-11. Ajarilah kami berdoa. Lalu Lukas pasal yang ke-18. Perumpamaan tentang doa yang tidak jemu-jemu, berdoa. Ada 2 orang pergi berdoa. Ada Farisi, ada pungut cukai. Ini tema doa semua. Lalu Lukas pasal 22 menceritakan, Yesus berkata, Simon, Simon, iblis telah siap menamping engkau, tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Wah, kalimat ini membuat saya penasaran. Berarti Yesus pada saat mengasingkan diri pergi berdoa, pasti banyak topik doa dia. Dan salah satu topik doa adalah mendoakan si Petrus. Nanti di Lukas pasal ke-23, Lukaslah yang mencatat kalimat pertama di atas kayu salib. Bapa, ampunilah mereka. Itulah doa Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi Lukas mau menceritakan apa? Sejak dari masa awal pelayanan Tuhan Yesus dibaptis, dia mulai dengan berdoa. Diakhiri dengan salib, dimulai dengan kalimat pertama, yaitu doa. Dan nanti Yesus kan berkata, Bapa, dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi hidup Tuhan Yesus mulai pelayanan di umur 30, waktu di dalam tema baptisan, doa. Diakhiri dari semua pelayanan dia, di puncaknya adalah doa. Sebelum sampai ke Golgota, ada satu wilayah yang sangat penting. Itulah Taman Getsemani. Mari kita lihat di Lukas di pasal ke-22, waktu bercerita tentang Taman Getsemani. Lukas berbeda dengan penulis kitab Injil waktu menceritakan Taman Getsemani. Nanti saya cuplik, sekarang kita lihat Lukas pasal 22 di ayat ke-39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Jadi perjalanan menuju ke bukit di bawah lembah itu, itulah Taman Getsemani. Ayat 41, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Murid-murid saat itu sedang tertidur. Nah, kalau saudara perhatikan, di dalam dunia penafsiran, ada yang mengatakan pada saat Taman Getsemani, murid-murid tertidur karena mereka mabuk. Kenapa bisa muncul teori ini? Karena itu adalah malam perjamuan yang terakhir. Di malam perjamuan terakhir, mereka minum kebanyakan. Lalu setelah itu masuk ke Taman Getsemani, di tengah-tengah telernya mereka, lalu mereka tertidur di Taman Getsemani. Betul tidak? Puji Tuhan ada cerita Yesus dimuliakan di atas gunung. Kalau mereka ngantuk tertidur di Taman Getsemani, bagaimana jelaskan mereka tertidur di gunung? Oh, karena mereka teler maka mereka ngantuk dan tertidur di Taman Getsemani. Waktu di gunung bagaimana? Itu tidak ada perjamuan, saudara. Maka akan kesulitan. Bukan masalahnya mereka mabuk lalu ngantuk tertidur. Memang bakat tidur mereka sangat besar, khususnya tema kematian kebangkitan ini, saudara. Kalau kita ada doktrin yang agak koslet, saat satu hamba Tuhan khotbah, justru khotbah itu adalah jawaban untuk menjawab kosletnya kita. Maka saat itu kita akan bergumul luar biasa untuk mendengarkan firman Tuhan. Gangguan banyak. Begitu sampai ke mobil baru mau jalan, ban belakang pecah, saudara ya. Sudah ditambal, baru jalan berapa kilo, pecah lagi satu, saudara ya. Untuk menghambat kita. Biasanya sering terjadi seperti itu. Karena ada pergumulan dan tantangan dan hambatan untuk sesuatu yang benar untuk kita terima, untuk mendongkel semua yang salah,
dan membenahi yang salah. Oleh sebab itu setiap kali dengar firman Tuhan, datang ke gereja, gangguan banyak, jangan berkata puji Tuhan, ini sinyal dari Tuhan, berarti Tuhan tidak izinkan saya ikut acara itu. Tidak saudara. Puji Tuhan, ini sinyal, saya akan dapat berkat besar, saya akan terobos. Kalau sekarang mendung, puji Tuhan, ada berkat di balik mendung. Amin. Bukan saatnya mendung, puji Tuhan. Memang hujan petir akan tiba. Jadi saya di rumah saja gitu. Tidak saudara. Saat saudara tidak hadir, saudara gagal saudara ya. Nah sekarang kita kembali untuk melihat di Taman Getsemani ini. Lukas menyoroti Yesus sekarang berdoa lebih sungguh lagi. Semua ini tidak dilihat oleh mereka. Come and see. Kalian adalah orang pilihan yang khusus bisa melihat Yesus berdoa dengan cara seperti apa. Isi doa Yesus seperti apa. Engkau murid pilihan yang lain tidak bisa mendengar seperti engkau. Tapi saat mereka sudah diajak dan mereka akhirnya tertidur. Dan saat itu mereka kehilangan berkat yang luar biasa. Perhatikan, Lukaslah yang mencatat malaikat diutus datang untuk menghibur Tuhan Yesus. Bayangkan waktu di gunung Musa dan Elia datang. Mereka kelolosan tema yang sangat penting. Berita yang mereka bicara dengan Tuhan Yesus. Mereka lolos. Di tengah-tengah doa di Getsemani yang begitu khusyuk itu. Malaikat datang untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Tapi mereka tertidur. Saat Yesus melayani bersama dengan mereka lagi susah, Yesus dampingi, Yesus hibur mereka. Saat Yesus minta kepada mereka, Yesus tidak sering minta kepada mereka. Saat itu Yesus minta, karena Yesus ingin nanti mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Yesus bukan berarti gini loh ya, Yesus perlu mereka sehingga Yesus berani menuju ke Golgota. Tidak ada mereka juga Yesus akan menuju ke Golgota. Tapi perhatikan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuhkan pencobaan. Bukan untuk Tuhan Yesus kau berjaga-jaga, tapi untuk dirimu. Karena Yesus sudah menubuatkan bahwa kau akan pergi, kau akan tercerai-berai, kau akan meninggalkan aku. Saat Yesus mengumumkan di perjamuan malam terakhir, kamu akan tercerai-berai. Mereka masih tidak ngeh, saudara. Ayo berjaga-jaga, kau harus berjaga-jaga, kau harus tahan supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Maka tidak heran waktu Yesus ditangkap, Petrus masih tidak ngerti, tidak mau Yesus ditangkap. Dia potong kuping seorang hamba imam itu. Begitu dia potong, puji Tuhan, Yesus cepat menyembuhkan. Coba bayangkan, Yesus tidak sembuhkan. Akhirnya Petrus langsung ditangkap, tidak usah disidang, langsung masuk penjara. Karena saksi mata sudah begitu banyak. Ada imam-imam, ada orang-orang penting, Farisi, ada serdadu. Semua sudah menyaksikan, tidak usah panggil saksi lagi, langsung jebloskan ke penjara. Bayangkan, Petrus waktu itu masuk ke penjara karena kriminal. Nanti waktu Yesus bangkit, Petrus masih di penjara. Lalu Petrus divonis misalnya ya 3 bulan saudara ya. Hari Pentakosta, pengkhotbah di Pentakosta masih di penjara. Bayangkan 3.000 orang menunggu siapa yang khotbah. Pembicara mana masih di penjara, lagi proses pembebasan. Lucu saudara. Petrus tidak mengerti, engkau melakukan tindakan kriminal, engkau bisa ditangkap dan engkau tidak boleh ada di penjara. Dan Yesus cepat-cepat sembuhkan. Itulah mujizat fisik terakhir yang Yesus kerjakan. Karena ketidakmengertian si Petrus. Sok membela Tuhan Yesus. Dan Petrus menyangkal Tuhan Yesus dengan berkata, aku tidak pernah kenal Yesus. Yesus sudah berkata, Simon, Simon, iblis telah siap menamping kau. Tapi aku telah berdoa untuk engkau. Saya percaya salah satu doa di Taman Getsemani, Yesus mendoakan murid-muridnya. Kenapa? Saudara perhatikan ya. Yesus membawa 3 murid, lalu bersama ada di taman. Kalau Yesus berdoanya begitu pendek, ya Bapak, kiranya cawan ini lalu daripadaku. Kalau pendek kayak begitu,
Nggak usah tunggu 1 menit. Coba kalau kita baca. Nggak usah 1 menit tau. Setelah selesai, balik, sudah ketidur. Lucu saudara. Baru ditinggal, 1 menit sudah ngorok. Nggak mungkin. Tidakkah engkau tahan bersama dengan aku 1 jam saja? Yesus berdoa pasti bukan 1 menit. Yesus berdoa itu kemungkinan bisa mendekati 1 jam itu. Bisa tidur pulas, ini membuktikan mereka tidak pernah percaya kengerian di depan yang akan mereka saksikan karena Yesus akan ditangkap dan akan dimatikan. Coba bayangkan, jikalau saudara di dalam satu keluarga, lalu saudara tahu papa saudara malam ini akan diciduk dan akan dihabisi. Kalian masih bisa tidur pulas? Masih bisa tidak? Tidak mungkin saudara. Kenapa mereka bisa tidur pulas di tengah-tengah kondisi yang sangat mencekam itu? Karena mereka tidak percaya Yesus tidak mungkin mati. Apa yang Yesus katakan semua omong kosong. Malam ini kami tercerai-berai, kami akan ngorok. Tidak mungkin kami tercerai-berai. Mereka tidak percaya semua. Dan waktu mereka tertidur, Yesus melihat mereka tertidur. Lalu Yesus tanya kepada Petrus, kau tertidur? Kau tidak sanggup berjaga-jaga? Hanya 1 jam saja. Ada gereja hanya 1 jam saja. Itu bukan tema ibadah. Itu tema doa saudara. Kalau tema doa saja 1 jam sama ibadah lebih 1 jam. Kalau 1 jam sudah doa, ibadah, nyanyi, kolektan, asyir, warta. Itu salah saudara ya. 1 jam. Itu berjaga-jaga dan berdoa 1 jam. Dan mereka waktu dengar tidur lagi. Sampai 3 kali, saat itulah nanti Yesus akan ditangkap. Waktu Yesus ditangkap, mereka kelolosan satu tema yang sangat penting, yaitu jadilah kehendakmu, bukan kehendakku yang jadi. Kerusakan para murid karena kehendak diri yang mau jadi. Petrus mau kehendak dirinya yang jadi. Yesus tidak boleh mati. Yesus berkata, kau tercerai-berai. Tidak, aku tidak. Kehendakku yang terjadi. Tidak. Yesus bilang tidak. Kau akan tercerai-berai. Satu persatu akan tercerai-berai. Tidak. Kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendakku. Saat itu mereka kehilangan kesempatan untuk menyaksikan seorang malaikat menampakkan diri. Lalu mereka kehilangan kesempatan untuk melihat Yesus berdoa tidak seperti yang biasa. Yesus seperti yang biasa kalau berdoa mereka lihat biasa. Tangan ke atas berdoa amin silakan biasa. Sudah umum. Tetapi Lukas mencatat tidak biasa. Coba kita lihat. Ayat 44. Ia sangat ketakutan. Dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Sikap Yesus berdoa dengan kalimat lebih bersungguh-sungguh berdoa. Hanya di Taman Getsemani ini. Bagaimana seseorang yang sudah rutin berdoa, sekarang bisa lebih sungguh-sungguh. Bukan berarti tadi tidak sungguh, tidak saudara. Sudah sangat sungguh, sekarang lebih sungguh lagi. Dan ini peperangan rohani yang sangat besar. Yohanes mencatat Taman Getsemani dihubungkan dengan Kidron. Ini menarik saudara. Kidron di dalam perjanjian lama adalah lembah di mana Yahweh akan menghakimi. Yahweh akan menghakimi bangsa-bangsa yang jahat. Jadi orang mengerti di lembah Kidron, di dalam itu ada Taman Getsemani. Di tempat inilah akan ada penghakiman yang begitu besar. Dan Yesus sedang menanggung penghakiman yang begitu berat, yang mestinya tidak usah dia tanggung. Tapi karena cinta dia kepada orang berdosa, dan dia tanggung begitu berat, luar biasa mengerikan. Itu lembah yang luar biasa. Kalau saudara bandingkan di dalam perjanjian lama, saudara lihat cerita di perjanjian lama, saudara mengerti betapa ngerinya lembah itu, dan lembah itu mempunyai sejarah di dalam PL. Itu sejarahnya seperti apa. Nah, saya tidak bahas hari ini. Dan sekarang kita kembali di Taman Getsemani itulah Yesus berdoa dengan lebih bersungguh-sungguh. Murid tidak menyaksikan. Dan di tempat itulah Yesus peluhnya menetes. Seperti titik-titik darah yang keluar. Tidak pernah Yesus berdoa dengan ada fenomena terjadi seperti ini. Kecuali di Taman Getsemani.
Itu 3 peristiwa besar. Mereka lolos di situ karena tertidur. Di gunung Musa Elia bicara, mereka lolos di situ. Di Taman Getsemani, malaikat datang, mereka lolos. Yesus berdoa dengan lebih sungguh, mereka lolos. Tetesan dari peluh Tuhan Yesus, mereka lolos. Coba bayangkan kalau mereka ikut berjaga-jaga bersama Tuhan Yesus. Waktu melihat tetesan darah Tuhan Yesus yang keluar. Saya percaya tidak mungkin saya kalau jadi rasul tidak keluarkan kain, lalu bantu lap, lalu mulai tanya Yesus. Yesus, kenapa cara doamu kali ini kok lain? Kenapa sampai begitu? Mungkin Yesus kan berkata, aku sudah kasih tahu kepada engkau bahwa malam ini kamu semua akan tergoncang karena aku harus menuju kepada kematianku. Tapi mereka tertidur, mereka biasa aja. Malah masih bisa potong kupingnya orang. Artinya Yesus, kau tidak boleh mati. Saya mau membela engkau. Ini yang terjadi saudara. Pada saat murid-murid tertidur. Sayang sekali. Nah, sekarang saya akan simpulkan. Mari kita lihat Lukas pasal yang ke-22 tadi. Di Lukas pasal ke-22. Ayat ke-46. Kita fokus melihat Lukas ya. Ayat ke-46. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa. Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus jauh lebih gampang dibandingkan membangunkan 3 murid inti. Bukankah ini ironis? Yang sudah mati dibangunkan. Sekali berkata, hai anak bangunlah, tadi aku langsung bangun. Tetapi bangunlah, berjaga-jagalah. 3 kali Yesus mengulangi doa yang sama karena murid-murid itu semua tertidur. Maka di dalam renungan kita, apa yang kita bisa pelajari? Waktu kita berdoa, seringkali kita berdoa hanya biasa-biasa. Kita berdoa hampir nggak ada beban berat. Cuma tutup mata dan berdoa. Karena di dalam isi doa kita, Tuhan ini saya utuslah mereka. Kita kalau berdoa untuk misi, wah luar biasa indah. Dalam hati Tuhan ini saya. Yang itu untuk orang lain, bukan untuk saya. Maka tidak ada beban. Coba bayangkan, waktu kita berdoa untuk misi, itulah medan saya. Maka waktu kita berdoa, kita akan berdoa dengan lebih khusyuk. Belajar cara Yesus berdoa, sehingga kita berkata, Yesus, ajarilah aku berdoa. Untuk kita menemukan semua rahasia di dalam kuasa doa yang Yesus pernah lakukan itu. Jikalau kita berdoa untuk pelayanan A, pelayanan B, pelayanan C, seringkali kita berdoa begini, ya Tuhan kami berdoa untuk pertemuan gereja di cabang-cabang, karena kita tidak ada di cabang sana, maka kita kurang khusyuk di dalam doa. Kami berdoa untuk penginjilan, nanti tim KKR akan melayani di kota A, kota B, kota C, kita berdoa untuk tim yang akan berangkat, biasa susah. Agak hambar sudah, kecuali saudara berdoanya luar biasa, saya nggak tahu ya. Tapi umumnya kita berdoanya itu sangat datar dan tidak ada sesuatu gerakan diam hati karena kita tidak terlibat di dalamnya. Yesus waktu berdoa dengan sungguh dia berdoa karena dia terlibat di dalamnya. Itulah kekuatan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dan surga, kami berterima kasih dalam waktu yang singkat ini. Tuhan sudah membukakan pikiran kami untuk kami melihat peristiwa yang terjadi dalam kitab suci. Kami bersyukur ada tabib Lukas yang mencatat peristiwa-peristiwa ini. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus dengan panjang sabar menantikan murid-muridnya untuk mengenal kebenaran yang sejati bahwa Yesus yang akan mati dan akan bangkit. Kami juga bersyukur kami diperhadapkan untuk doa kami yang benar di hadapan Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan memperbaiki cara kami berdoa. Tuhan libatkan kami di dalam ladang misi. Sehingga waktu kami berdoa bukan kami berdoa dengan tidak hadir di medan peperangan. Tapi Tuhan membawa kami masuk ke medan peperangan. Sehingga kami berdoa dengan sungguh-sungguh bersandar. Bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Dengar doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.